Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham grup Bakri dan beberapa lainnya. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat BNBR, kelima BP, keenam SLIS, ketujuh CPRO, kedelapan SEMA, dan terakhir SMDM. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang ditutup ARB ke harga 168. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka ya, broker summary-nya juga belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Bumi jebol juga 180. Apakah ini pertanda buruk atau lanjut turun? Ya sepertinya ya, tapi besok itu kemungkinan ada teknikal rebound ya, karena tadi itu Bumi itu sempat coba bangun tapi kemudian ARB lagi, tapi cukup luar biasa itu transaksi di harga ARB. Sepertinya besok bisa ada bangun ya. Yang penting besok kalau dia break kembali 170-nya itu bagus ya, apalagi kalau bisa balik ke 180. Cuman ini nih area-area kritikal kalau mau coba untuk spek buy ya cut aja kalau dia melanjutkan penurunan. Misalnya 2% turun lagi 2%, ya udah cut aja dulu daripada dibawa ke 150, karena ada berpeluang bisa sampai 150 menurut saya untuk penurunannya, untuk dia membuat swing low-nya. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya, dari swing low ke swing high, dia di golden ratio-nya 0,618 itu di 157 sampai 150 area ini. Tapi kalau besok dia bisa balik lagi ke atas 170 sampai 174 itu bagus ya, apalagi bisa sampai ke 180. Tapi kalau misalnya cuman balik sebentar ke atas 170, 174, esokannya hari Rabunya koreksi lagi ke bawah, ya sangat berpeluang pola dead cat bond dan melanjutkan penurunan arahnya 150 ya. Ini ya akan retest lah neckline-nya ya, atau kalaupun dia membuat swing low-nya sampai 150 ini agak berat kalau dia naik cepat ke atas. Paling ya kalau dia sampai turun ke 150, konsolnya di area ini 150 sampai 170, tektok baru pelan-pelan naik lagi, bisa seperti itu. Hati-hati kalau jebol 150 berarti lanjut downtrend untuk Bumi dan gagal ya. Jadi Bumi udah turun dalam, kalau dihitung dari high-nya ya, high-nya pakai yang 223 ini ya, dia udah turun 24% ya. Mungkin ada teknik rebound ya, karena udah 5 hari terus koreksi ini ya, 5 hari dia koreksi. Adalah besok dia teknik rebound. Semoga aja market mendukung ya. Besok rebound sebentar bisa mampatin untuk scalping. Kalau untuk swing trade ya tergantung market, menurut saya agak rawan besok ya. Mungkin kalaupun rebound terbatas lah. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup juga ARB ke harga 192. Kalau dia transaksi asing ini ada kelihatan net sell. Kita coba lihat Bumi tadi ya. Bumi tadi gimana? Kalau dia lihat memang ada masih distribusi, tapi seimbang aja nih antara akumulasi dan distribusi ya untuk Bumi. Kalau untuk BRMS memang ada distribusi besar masih di BRMS. Ada MG 1,7 juta lot, IIJ 596.000 dan PG 317 yang nampung ini kebanyakan retail, YP, KK, PD, XA. Kalau dilihat BRMS ya besok mungkin ada teknik rebound, pasti ada perlawanan ya. Kalau dilihat support pertahanannya 180 nih bisa dijaga ya harusnya. Nah maksimal turun ini dan mantul ya. Tapi kalau saya lihat ya, karena memang naik turunnya BRMS ini kan 10 poin dari support ke resisten itu 10 poin. Jadi di 190 itu ada support minor. Mungkin ada pantulan. Tetap besok ada mantul bisa sampai 200 ya. Karena kalau lihat BRMS ini udah turun dalam, bahkan dari 29 Agustus sebulan yang lalu udah turun nih. Jadi kemungkinan tetap ada teknik rebound, tapi rebound terbatas ya. Jadi jangan berharap dulu lah dia naik lebih tinggi. Paling mantul sedikit ya. Jadi ya mampatin lah, kalau beli di support mantul ya jual aja langsung. Jangan berharap profit besar. Kondisi market yang seperti ini, kondisi chart BRMS juga teknikalnya kurang bagus. Nih dia retest nih mungkin nggak ya, bisa jadi ini kan bisa sampai 180 penurunannya. Jadi seperti itu. Besok mungkin ada teknik rebound ya untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 254, koreksi 5,22%. Tadi sempat ARB tapi kemudian dibangunin kayaknya ya. Kalau dia transaksi asing masih net buy. Kalau dia dari broker summary-nya ada akumulasi. Nah ini bagus nih NRG, ini ada akumulasi. Cuman ya sama, naik-naik terbatas paling. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal mungkin gak dia mantul ya. Potensi tetap mantul ya. Besok ada teknik rebound biasanya ya. Tetap sengaja turun dulu terus tarik naik. Bisa seperti itu ya. Cuman ya resiko seperti ini nih nggak ada yang tahu. Kalaupun
kalaupun ada yang cut loss karena jebol support, ya itu sudah benar ya, sesuai trading plan. Karena yang ditarik naik setelah jebol support itu jarang-jarang juga ya. 1-2 saham mungkin ada. Jadi kalau saham yang jebol support itu potensi mantul ya paling 30%, 20% ya. 70%, 80%-nya itu lanjut turun. Ini mungkin gak dia bisa mantul? Bisa jadi ada mantul karena ini kelihatan tadi kan ada sedikit akumulasi. Jadi bisa ditarik lagi tuh ke 260 besok. Lihat aja bertahan gak di 260. Takutnya gagal lewat 260 dia esokannya koreksi lagi. Apakah ini bola bisa imported and solder? Kalau saya lihat sih enggak ya, karena solder sebelahnya ini lebih dalam. Tapi kalau ditarik naik dia tiba-tiba membentuk candle bullish engulfing, tutupannya di atas 260, bisa lanjut naik. Itu aja ya, aturlah bagaimana strategi masing-masing yang. Tapi kalaupun ya tadi ya, kalaupun sudah sesuai trading plan, cut jebol 260 ya udah nggak masalah ya. Namanya trading ya, nggak mungkin Bapak Ibu bisa sempurna selalu tepat analisanya ya. Trading plannya selalu tepat, cut lossnya tepat, dan dia terus turun. Ada juga yang cut loss ternyata dia mantul. Ya udah, jangan disesali. Pokoknya trading itu jangan banyak harapan, jangan banyak penyesalan. Itu yang membuat trading Bapak Ibu kadang kacau. Sama saya juga masih kadang-kadang seperti itu ya. Apalagi masuk dana yang besar di saham yang menurut saya juga high risk menurut saya ya. Jadi kalau dia turun juga ya kadang saya itu agak panik. Jadi bisa aja cut ya, seperti itu ya namanya trading. Tapi kalau sekali 2 kali itu ya nggak masalah ya. Kalau keseringan pakai harapan ya itu kadang-kadang kacau. Jadi seperti itu ya. Untuk energi ya semoga aja besok ada technical rebound. Kalaupun nekat ya beli, kalau dia membuat low baru di bawah 250 nih ya udah jebol itu cut dulu, baru tunggu di 220. Itu aja tekniknya ya. Cut lossnya tipis aja, paling 4% lah ya, 3% lah. Jebol 250 cut loss. Bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk energi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup juga terkoreksi 6,89% ke harga 54. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi, tapi yang beli ya distribusinya ini kebanyakan retail juga ya. Becky ya, mungkin ada juga DX, CC, EP. Nih yang akumulasi ini BSTF, YUTP, YP ya, jarang dipakai retail. Kita lihat aja besok. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, wow, BNBR udah mau ke 50 lagi ya. Ya, tapi EMA 200-nya ada di 52. Kalaupun nekat ya untuk swing karena dia udah turun dalam, cut loss saja di 51. Pokoknya dia nyentuh 51, pejam mata aja cut ya. Bisa seperti itu. Paling cut loss-nya kan 6%. Ya udah, target profit kemana? Minimal ya. Minimal itu 5860. Ini resisten yang akan diujinya besok kalau rebound. Kelihatan juga hari ini koreksinya volumenya sangat kecil ya. Tapi biar sangat kecil bisa aja turun-turun terus. Jadi hati-hati nih. Menurut saya ke area ini. Ini besok diuji kalau rebound. Ya BNBR mungkin gak besok rebound. Saham-saham Bugobraki bisa jadi besok mereka rebound. Ya kalau spek buy bisa di 54 sampai 52. Pokoknya turun 1 tick aja dari 52 di 51, atau skenario buruk Bapak Ibu cut loss 50 ya udah. Jangan sampai terkunci ya, karena nggak tahu kapan lagi bangun. Misalnya dia ARB. Tapi kalau saya lihat ya, kalau sampai ke kunci lagi 50 enggak sih. Cuman ya itu, kalau dia sampai ke 50 lagi ya udah cut loss saja. Atau di 51 udah jaga-jaga cut loss. Ya jangan, nggak masalah 6% itu biasa cut loss ya. Kalau modal Bapak Ibu lamsam 100% ya, lamsam semua ditaruh di BNBR, beli di 54, cut loss 6%, ya cuman kehilangan tuh 6%. Menurut saya itu ya mungkin total uangnya, nominalnya menurut bisa nggak sesuai dengan psikologis Bapak Ibu, nggak rela ya, harus rela ya. Nggak bisa kalau kita selalu bertahan. Kecuali Bapak Ibu ya pakai uang super dingin, kira-kira nggak mungkin juga dipakai sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun 3 tahun, nunggu aja dia sampai profit ya silakan ya. Tapi pakai uang yang super dingin ya, memang nggak masalah uang itu lengket di situ ya, nggak masalah juga. Ada bisa biaya hidup, biaya apapun, biaya juga kebutuhan mendadak atau lainnya ya bisa aja. Cuman ya masa investasi di BNBR ini ya memang profitnya bisa lebih besar kalau naik. Tapi kalau saya awam, mending saya simpan di Big Bank atau Astra International atau Telkom. Biarpun naiknya pelan-pelan tapi ya aman, tidur pun nyaman ya. Jadi seperti itu. Untuk BNBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 165, terkoreksi juga ARB 6,7%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell 13,9 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BP itu diakumulasi oleh broker II ya. Ya biasa ini broker yang maintenance untuk saham-saham repo ya, karena BP ini saham repo. Yang jual tuh CP, NI, FS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Teknikal
teknikal mungkin nggak ada pantulannya mungkin karena ini EMA 60 peluang besar tetap mantul besok ya. Tapi disclaimer on, ini saham-saham repo menurut saya juga pergerakannya itu tergantung market, tergantung bandarnya. Ya bukan tergantung market, tergantung bandarnya. Walaupun partisipasi buyer kuat, retail kuat, kalau bandarnya guyur ya guyur habis ya. Ya itu. Kalau seperti ini nih tergantung bandar ya, karena saham repo. Jadi kalau saya untuk swing juga saya jarang ya. Saya nggak mau sangat beresiko. Tapi kalau Bapak Ibu suka juga ya nggak masalah lah ya. Karena setiap orang tuh kan beda-beda suka sahamnya apa, yang seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini mungkin nggak ada technical rebound. Peluang besar ada technical rebound ya. Tapi kalau terus turun ya siap-siap sampai neckline-nya diuji, rounding bottom-nya 150. Jadi ke situ. Tapi kalaupun ada mantul nanti ada yang beli di RB besok mantul ya coba profit taking aja 2%, 4% bisa profit ya udah. Yang penting tuh profit ya dan disiplin dengan trading plan. Jadi seperti itu untuk BP karena ada akumulasi dari broker II ya semoga aja besok ada tarikan ya. Tapi kan mereka itu nggak tahu punya harga berapa. Ini kelihatannya memang akumulasi. Cuman akumulasi mereka biasa aja average-nya masih di bawah kan. Tetap aja diturunin besok. Yang penting punya trading plan. Itu aja. Trading tuh yang penting punya trading plan. Jangan cuma berharap profit. Harus siap dengan resiko. Kalau dia turun kemana siap cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BP kalau dilihat support kuatnya harusnya rounding bottomnya nih neckline-nya 150. Itu support kuatnya untuk BP. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Dewa yang ditutup terkoreksi ARB ke harga 67. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Dewa hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Dewa juga terus turun dalam ya semenjak dari harga puncak tertingginya 95 sekarang di 67. Dan ya sedikit lagi lah. Kalau ARB sekali lagi itu nekat aja. Pokoknya dia tutup di bawah 65 itu mending cut loss dulu. Daripada di Bapak Ibu dibawa ke 60 sampai 58 ya. Support kuatnya di mana? Ya harusnya emang 200 itu jadi support kuatnya untuk swing trade. Tapi kalau main-main pendek ya harusnya ya di 65 tuh ada pantulan. Kalau besok dia turun lagi sepertinya mantul dan peluang besar bisa ada langsung rebound besok ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Perhatikan aja besok 65, 64 itu ada peluang untuk mantul. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang hari ini ditutup 14,4% ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sliss ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sliss kembali rejection dan apakah ini valid? Sepertinya iya. Ini valid breakout. Jadi ada peluang melanjutkan kenaikan lagi. Tapi ini saham-saham high risk ya, gorengan. Dan yang seperti diketahui, Sliss ini adalah perusahaan yang menjual kendaraan listrik ya, motor listrik ya. Tipe-tipenya itu ada tipe E-Max, Agats dan GoPlus. Nah, seperti itu yang jadi sentimennya karena ya pemerintah lagi fokus ke motor listrik dan ya mengurangi untuk penggunaan minyak ya. Lagi rame sentimen EBT ya, energi baru terbarukan EBT ya seperti motor listrik, mobil listrik, kompor listrik. Jadi itu yang menjadi sentimen untuk Sliss juga naik. Jadi apakah menarik untuk Sliss? Sliss harusnya masih menarik ya. Targetnya kalau ditarik dengan Fibonacci retracement atau dengan ini aja dari swing low ke swing high, ini ya targetnya bisa kali 350 sampai 400 nih ya, P380. Nah, ini akan diarah oleh Sliss mungkin besok atau lusa juga bisa ya. Tapi sangat volatilitas tinggi ya untuk Sliss ini, cepat pergerakannya. Tapi ya support kuatnya sekarang ada di 240 250 tuh. Jebol itu ya udah gagal. Tapi peluang besar tetap ya. Candle hari ini meroboju juga bagus. Jadi besok sepertinya potensi lanjutan naiknya. Jadi seperti itu untuk Sliss. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CPRO yang ditutup di harga 67 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya CPRO ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CPRO ada di support 6564. Jadi dengan kondisi doji di atas EMA 60-nya ini ada peluang untuk coba naik. Dan dia membentuk swing low terbaru di 65 bisa jadi ya. Jadi ini tarik aja seperti ini, bisa tarik. Ini kan pas kebetulan dia tutup di situ dan tarik ke atas seperti ini. Ya, jadi ini swing low
dan dia naik bisa sampai ke 83 lagi pelan-pelan ya. Saat koreksi juga volumenya kecil. Ya yang penting bertahan ya untuk CPRO di atas 6564 itu. Di bawah itu ya udah gagal lagi dia lanjut uptrend. Seperti itu untuk CPRO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SEMA yang ditutup menguat 14,75% ke harga 210. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SEMA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SEMA juga bagus, tapi sayang kalau nggak salah bid offernya tipis ya. SEMA ini nggak masuk radar juga ya. Nah ini lumayan sih tebal, cuman transaksinya juga bagus ya. Kalau dilihat teknikalnya bagus nih, cuman nggak masuk juga ya dalam screening saya. Ini 180 yang sebelumnya jadi resisten kuat di breakout dan hari ini naik. Jadi sekarang angka psikologis perubahan praksi harga 200 harusnya dijaga dan support kuatnya ada di 180. Jebol itu gagal. Harusnya dengan kondisi seperti ini SEMA bisa melanjutkan kenaikan ya. Targetnya kemana untuk SEMA? Kalau dilihat seperti ini 250 ya, itu ada neckline tuh. Nih area ini 250 240 ke arah sini untuk SEMA naik. Kalau mau spek buy ya cut aja dulu kalau jebol 200, atau kalau Bapak Ibu terlanjur masuk dan terus turun nggak pakai cut loss ya average down-nya di 180 bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata ini pola dead cat bond saja dan dia terus turun ya hati-hati ya. Kalau dilihat SEMA ini kan juga baru IPO ya. IPO-nya Januari, jadi udah 9 bulan sudah turun dari harga IPO ya. Semoga aja ini pelan-pelan dia naik ya. Jadi seperti itu. Untuk SEMA langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada SMDM yang ditutup di harga 350 menguat 12,17%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Ini juga baru bangun ya, mungkin suspend apa dulu atau baru transaksi ya. Oh bukan ya, asing baru aja masuk. Nih yang mulai tanggal 7 itu asing mulai masuk. Kalau transaksi ya ada terus nih ya, cuman asing mulai masuk. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada terlihat ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDM sudah membuat swing low-nya di 300, jadi dia akan menguji resistennya 380 ya. Kalau support minor ada di 340. Jangan merah lagi. Pokoknya kalau dia merah gagal. Targetnya kemana? 380 untuk nih untuk SMDM kalau dilihat apakah ini all time high? Ya dia all time high. Ada peluang melanjutkan kenaikan ya, peluang besar dan kemungkinan besar ya untuk SMDM itu bisa aja dia konsolidasi range-nya 300 sampai 380 tektok area ini. Ini area pertengahan kalau nekat ya cut loss mepet aja, pokoknya tutup di bawah 350, cut dulu bisa sekitar 4% di 334 daripada Bapak Ibu di bawah 300 kan 13% mending cut 4%. Target profit tarik aja 380. Itu sekitar 8%. Jadi seperti itu. Untuk SMDM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-saham dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.